Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada mata kuliah Islam dan Ilmu Sosial Humaniora. Kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk mempraktekkan, mengaplikasikan pendekatan normatif dan historis untuk melihat fenomena kehidupan. Nah, sebelumnya kita membahas tentang manusia, kemudian tentang keluarga. Sekarang kita akan membahas tentang masyarakat. Apa itu masyarakat? Bagaimana masyarakat dilihat dari kacamata empirik, ilmu sosial humaniora modern, ya, dengan perspektif normatif, yaitu dilihat dari kacamata agama. Oke, masyarakat itu berbeda dengan kerumunan. Ya, masyarakat itu bukan hanya kumpulan manusia, tetapi kumpulan manusia yang memiliki struktur. Ada pemimpin, ada pengikut, ada pembagian kerja. Pemimpin itu ada yang paling tinggi, kemudian ada wakilnya, ada pemimpin di level bawahnya. Ya. Lalu mereka punya pola komunikasi, ya, cara berinteraksi, bagaimana pengikut berinteraksi dengan pengikut, bagaimana pengikut berinteraksi dengan pimpinan. Salah satunya adalah penggunaan bahasa. Ya, di masyarakat tertentu, orang yang masih muda berbicara dengan orang yang lebih tua menggunakan bahasa yang berbeda dibanding ketika dia berbicara dengan teman yang seusia atau orang yang seusia. Itu menunjukkan bahwa ada struktur dan ada interaksi. Bagaimana interaksi? Nah, pola interaksi itu nantinya akan membentuk kelompok-kelompok di dalam masyarakat berdasarkan usia, berdasarkan profesi, kategori-kategori yang lain, berdasarkan gender. Ya. Di dalam kajian konsep modern, masyarakat itu kontrak sosial. Ya, ada satu pada dasarnya masyarakat itu ada dua jenis. Ya, ada paguyuban, ada patembayan. Paguyuban adalah masyarakat yang dibangun di atas persamaan-persamaan. Itu biasanya masyarakat yang kita kenal secara umum, ya, terutama di kalangan pedesaan. Kalau dalam bahasa sosiologi disebut sebagai Gemeinschaft. Gemeinschaft dari bahasa Jerman artinya komunitas. Ya, community dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia kita kenal sebagai paguyuban, yaitu masyarakat yang dibentuk berdasarkan kesamaan. Kalau di pedesaan sistem sistem sosialnya mekanis, ya, berdasarkan kesamaan, cara berpakaiannya sama, ya, bicaranya sama, profesinya ya kurang lebih sama. Kalau ada orang yang berpakaian berbeda dengan orang lain, itu akan dilihat aneh dan kadang-kala dimusuhi. Kalau ada laki-laki pakai anting ya di desa ya pasti dia dianggap aneh. Atau perempuan bertato gitu ya, kalau di desa pasti akan menjadi aneh dan itu ditolak. Karena apa? Karena tidak biasa, tidak sama dengan yang lain. Tidak sama dengan yang lain itu artinya salah. Itu adalah paguyuban. Paguyuban adalah masyarakat yang dibangun di atas kesamaan. Sebaliknya ada namanya patembayan. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai society. Dalam bahasa Jerman disebut sebagai Gesellschaft. Ya, itu adalah satu masyarakat yang dibangun di atas kontrak. Apa misalnya?
kampus ya. Kampus itu sebuah masyarakat, tapi dasarnya bukan persamaan, tetapi kontrak. Tugasnya apa? Dari satu fakultas ke fakultas yang lain berbeda-beda, polanya berbeda-beda, yang dilakukan berbeda-beda. Ya meskipun kalau dari sisi berpakaian dan lain-lain mungkin masih sama ya. Pada konteks itu kita sebagai komunitas, komunitas umat Islam. Tetapi cara berperilakunya, kemudian orientasi kehidupannya dari fakultas ke fakultas berbeda. Nah demikian juga dengan di perusahaan, bahkan kehidupan kota secara umum itu adalah satu contoh dari patembayan. Orang di desa itu hidup berdasarkan persamaan. Kalau di kota enggak. Kalian mau berpakaian apa saja di kota itu dibiarkan saja asal tidak mengganggu orang lain. Ya, karena di kota itu dasarnya adalah kontrak sosial. Tugasmu apa? Ya, ada yang menjadi polisi, ada yang menjadi penjahat, ada yang menjadi pejabat. Ya, semuanya punya tempat ya, di kota selama tidak mengganggu orang lain. Jadi kalau di desa logikanya adalah saling membantu, kalau di kota logikanya adalah tidak saling mengganggu. Ya, kalau di desa orang yang tidak membantu orang lain itu orang yang tidak bagus. Ya. Perkara membantu itu nantinya mengganggu orang lain ya nggak masalah. Ya. Malam hari ketok tetangganya orang, ketuk rumahnya tetangga, minta garam, ya itu kalau di desa biasa karena orang saling membantu meskipun pada prakteknya saling mengganggu. Karena yang dipentingkan adalah saling membantu. Sementara di kota kalau kalian hidup di perumahan yang di kota itu ya tidak saling membantu tidak apa-apa, yang penting tidak saling mengganggu. Jangan sampai kita meminta ketemu di jam-jam yang bukan waktunya ketemu. Jadi kalau di masyarakat perkotaan ya, itu lebih sering ketemu dengan teman sekerja daripada tetangga. Ketemu tetangga itu ya paling kalau Jumatan, kalau pas liburan ya, liburan Jumatan pas hari libur ketemu di masjid, atau kalau pas rapat RT, atau kalau ada pertemuan apa. Tapi kalau hari-hari biasa ya, kita bangun pagi, ke kantor pagi, pulang sore, itu sudah masuk rumah, kegiatan sangat jarang ketemu dengan tetangga. Sehingga orientasinya adalah jangan saling mengganggu. Tidak saling membantu tidak apa-apa. Nah, biasanya yang membantu kita itu adalah teman sekerja. Ini adalah konsep masyarakat dari pengetahuan ilmu modern. Ya, dan dalam bahasa sosiologi ya, ada perubahan sosial. Masyarakat itu dari kesukuan menjadi kosmopolitan. Dari masyarakat yang homogen, ya, masyarakat yang sederhana itu homogen. Kadangkala mereka berasal dari keturunan yang sama, etnisnya sama, berbahasa sama, agamanya sama, profesinya sama. Tetapi dalam perkembangannya masyarakat semakin plural, ya, di kota itu sudah sukunya berbeda-beda, bahasanya berbeda-beda, profesinya berbeda-beda, agamanya berbeda-beda. Nah, nanti ketika kota-kota sudah semakin besar ya seperti Jakarta, Singapura, apalagi nanti New York, London, Paris itu isinya sudah manusia macam-macam dari seluruh dunia ada. Ya, sukunya berbeda, agamanya berbeda, bahasanya berbeda, teknologinya berbeda. Itu adalah yang disebut sebagai kosmopolitan. Ya, kalau metropolitan adalah kota besar yang isinya dari masyarakat yang berbeda-beda. Kalau kosmopolitan adalah kota yang penduduknya berasal dari seluruh dunia. Nah, ini adalah tendensi di mana masyarakat itu berkembang ke semakin kosmopolit, semakin beragam. Nah, dalam konteks ini ada pertentangan antara tendensi untuk mempertahankan nilai-nilai kesamaan dan tendensi untuk mengedepankan pragmatisme, ya, kesejahteraan. Semakin kosmopolit sebuah masyarakat biasanya akan semakin sejahtera. Tetapi hidup bersama orang yang berbeda itu tentu tidak mudah. Ya. Yang satu sangat menekankan apa? eh, tidak tidak minum alkohol misalnya. Sementara yang lain hobinya minum alkohol, tinggal satu kamar, tentu tidak gampang.
ya. Yang satu istrinya satu, yang tetangganya istrinya gonta-ganti, yang tidak punya istri pasangannya gonta-ganti, itu juga tinggal satu tempat juga tidak gampang. Yang orang yang suka menabung, punya tetangga yang suka berjudi, yang suka mabuk-mabukan itu juga tidak gampang. Ya, beda agama, beda makanan ya. Orang Muslim itu tidak makan babi, orang Hindu tidak makan daging sapi. Nah, itu kalau berkumpul di satu tempat akan mudah terjadi gesekan karena perbedaan-perbedaan tersebut. Oleh karena itu, masyarakat kosmopolitan itu cenderung pragmatis. Artinya apa deh yang penting apa deh, terutama uang ya. Uang itu menjadi semakin penting, nilai-nilai bertetangga itu ya hidupnya nafsi-nafsi, urusan-urusanmu sendiri ya. Jadi kalau kita hidup di desa sangat sangat wajar kalau kita ketemu orang ditanya mau kemana, dari mana. Tapi kalau kita hidup di kota jangan sampai bertanya itu. Ya, kalau kita ditanya mau kemana, nah, memang urusannya apa? Tanya saya mau kemana. Karena seringkali kita mau kemana itu kita rahasiakan supaya jangan ada orang tahu. Karena kepentingannya adalah kepentingan yang eh, kepentingan perusahaan misalnya atau kepentingan pribadi yang memang ada rencana yang kita tidak ingin orang lain tahu. Ya. Jadi privasi itu menjadi sangat penting masyarakat kosmopolitan. Ya, karena apa? Karena sudah tidak ada nilai-nilai kesamaan lagi. Kita hidup berdasarkan perbedaan, gitu ya. Kalau masyarakat kesukuan itu tadi orientasinya adalah saling membantu, masyarakat kosmopolit itu orientasinya tidak saling mengganggu. Lalu masyarakat itu tumbuh dari feodalisme. Feodalisme itu artinya hierarki. Ya, karena hierarki itu tumbuh karena profesi itu diwariskan dari generasi ke generasi. Anaknya raja menjadi raja, anaknya prajurit jadi prajurit, anaknya pedagang jadi pedagang, anaknya petani jadi petani, anaknya kere jadi kere, anaknya pengemis jadi pengemis gitu ya. Anaknya pengemis mau jadi raja ya nggak mungkin lah. Anaknya petani jadi raja juga tidak mungkin. Tetapi masyarakat berkembang menjadi semakin setara. Tidak lagi berdasarkan keturunan, tetapi berdasarkan pendidikan dan berdasarkan profesi. Ya. Siapa orang tua kita itu tidak penting. Kalau insinyur ya pasti ketemunya insinyur. Dari mana sukunya apa itu tidak penting. Kalau tentara lulusan akademi tentara militer ya pasti dia akan ketemunya dengan sesama tentara. Alumni kepolisian, akademi kepolisian pasti ketemunya dengan sesama polisi. Agamanya apa itu tidak penting. Kalau dokter lulusan fakultas kedokteran dia akan bertemu dengan sesama dokter. Ya, itu nanti akhirnya kita dikelompokkan ke dalam profesi-profesi dan masing-masing profesi itu akan mengalami kesetaraan. Karena masing-masing punya aturan-aturan internal. Ya, tentara tidak bisa mengatakan dia paling unggul dibanding dengan dokter. Kalau dia tentara sakit siapa mau mengobati? Nah, tentara juga tidak bisa mengatakan dia lebih hebat dibanding petani. Kalau dia mau makan dari mana dia dapat? Ya, itu semuanya masing-masing kelompok akan memiliki kesetaraan dan di dalam kelompok itu juga tidak lagi berdasarkan keturunan feodal tetapi berdasarkan kesetaraan. Di masyarakat modern itu akan semakin setara. Di negara seperti Amerika, Australia itu kalau kita ketemu orang ya tinggal panggil siapa saja. Tidak perlu pakai Pak, tidak perlu pakai Mister. Ketemu dosen, ketemu profesor, kalau namanya John nggak perlu Mister John itu nggak, ya tinggal John gitu aja. Mike, meskipun itu profesor. Ya karena apa? Karena masyarakat modern itu semakin setara. Ada kecenderungan itu. Kalau masyarakat tradisional biasanya akan masih saling menghormati berdasarkan usia, berdasarkan keturunan, keturunannya siapa, keturunan orang hebat dihormati, keturunan orang tidak hebat tidak dihormati. Itu adalah tanda masyarakat feodal. Kalau masyarakat modern itu akan orang dilihat berdasarkan kategori-kategori yang pragmatis. Ya. Apa prestasinya, apa capaiannya, apa posisinya, itu ya, bukan berdasarkan hal-hal yang sifatnya keturunan. Lalu ada komunalisme keindividual. Ya, ini intinya adalah masyarakat itu dari tradisi komunal ya,
masyarakatnya biasanya apa, keluarganya biasanya apa. Kita biasanya akan mengikut begitu. Bahasa apa yang kita gunakan itu adalah bahasa yang diajarkan oleh masyarakat kita. Bagaimana cara kita bicara ya, dulu saya pernah tinggal di yang kawan saya itu dari berbagai suku berbagai provinsi di Indonesia, sehingga saya tahu ketika mereka berbahasa Indonesia itu logat Medan seperti ini, logat Aceh seperti ini, logat Batak seperti ini, logat Sunda seperti ini, Kalimantan, Sulawesi itu begitu mereka ngomong itu saya sudah tahu ini dari mana. Ya karena mereka berasal dari bahasa daerah. Dibesarkan dari bahasa daerah, kemudian berbicara dengan bahasa Indonesia. Jadi logatnya, dialeknya itu masih kelihatan. Bahkan orang Jawa pun antara Jawa Tengah bagian barat, ya, Jawa Tengah bagian tengah atau Jawa Timur bagian tengah, Jawa Timur bagian timur itu logatnya sudah kelihatan. Ketika mereka berbahasa Indonesia kita sudah tahu. Ya. Nah, tetapi masyarakat modern itu sudah langsung pakai bahasa Indonesia. Anak-anak kecil sekarang ini dari suku apapun itu mereka belajar langsung bahasa Indonesia, tidak punya dialek. Ya, sama seperti orang Jakarta. Orang Jakarta itu nggak punya bahasa daerah. Bahasa daerah mereka ya bahasa Betawi, Lukue itu. Itu bahasa, jadi Lukue itu bukan bahasa Indonesia, itu bahasa etnis Betawi, bahasa suku Betawi sana. Sehingga masyarakat modern itu masyarakat yang semakin nggak kelihatan lagi dari keluarga apa, dari suku apa, ya. Orang tuanya mungkin masih berbahasa daerah, tetapi anak-anak yang sekarang SD, sekarang TK itu sudah nggak punya bahasa daerah lagi. Mereka langsung pakai bahasa Indonesia. Nah, ini artinya apa? Mereka identitas kolektifnya semakin hilang. Ya, sukunya apa sudah nggak kelihatan lagi. Karena apa? Bahasanya sudah bahasa Indonesia. Nanti tradisinya sudah tradisi yang dibesarkan oleh sekolah. Ya. Sopan santun itu diajarkan oleh sekolah dan itu seragam. Nah, karena kurikulumnya adalah kurikulum nasional. Sehingga nanti akan menjadi semakin individual. Kita sudah tidak bisa lagi membedakan seorang itu berdasarkan identitas komunalnya. Dan seorang tampil itu bukan sebagai bagian dari komunitas, tetapi menjadi individu. Tanggung jawabnya adalah tanggung jawab individu. Nah ini nanti dalam masyarakat modern itu selalu ada pertentangan nilai, ya, ada aliran-aliran. Ada yang menekankan kesukuan, ada yang menekankan kosmopolitan. Ada yang menekankan feodalisme, ada yang menekankan kesetaraan. Ya, ada yang menekankan komunalitas, ada yang menekankan individualitas. Ini kalau dalam kajian sosiologi politik nanti akan kelihatan. Ada aliran-aliran ya, misalnya ekonomi ya, nanti ekonomi kita akan mengenal dengan ekonomi sentralistik, ekonomi sosialis, itu fokusnya pada komunal. Sementara ekonomi kapitalis itu fokusnya pada individual. Demikian juga masyarakat, ada masyarakat konservatif. Itu masyarakat yang mempertahankan nilai-nilai, dan biasanya nilai-nilai itu feodal. Ya, menghormati kelompok-kelompok tertentu, kelompok-kelompok tertentu atau individu tertentu mendapatkan penghormatan dibanding yang lain. Sementara masyarakat egalitarian, masyarakat rasional itu lebih kepada kesetaraan, ya, libertarian, antara yang konservatif dan yang libertarian. Sementara dalam dunia politik juga nanti ada kelompok-kelompok yang populis ya, menekankan pada kolektivitas, komunalitas ya, termasuk suku, agama. Sementara ada yang menekankan nilai-nilai pluralitas. Ini adalah perkembangan masyarakat modern. Di satu sisi ada perkembangan yang sifatnya linier ya, dari kesukuan ke kosmopolitan, feodal ke kesetaraan, komunal ke individual. Tapi secara politik nanti ada ideologi-ideologi yang lebih menekankan ke sini atau ke sini. Lalu bagaimana perspektif Islam terkait dengan masyarakat? Kalau detailnya nanti
Kita bisa belajar pada fikih muamalah ya, bagaimana orang bergaul di dalam masyarakat. Tetapi konsep masyarakat dalam Islam itu bisa kita lihat dari Al-Qur'an tentang berbicara tentang apa? Manusia. Jadi inna khalaqnakum min dzakarin wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi di dalam Quran Allah mengatakan Allah menciptakan manusia itu dari laki-laki dan perempuan, kemudian dijadikan suku-suku, syu'ub wa qabail, suku-suku dan kelompok-kelompok. Ada suku, ada masyarakat, ada negara. Itu adalah fitrah sunatullah. Untuk apa? Lita'arofu. Jadi kalau ditanya Al-Quran itu apakah sosialis, apa kapitalis, apakah feodal ataukah egalitar, apakah komunal atau individual? Jawabannya bukan begitu. Menurut Al-Quran ya, atau dalam pandangan Islam, manusia itu diciptakan untuk saling belajar. Ta'aruf itu apa? Ta'aruf itu saling kenal. Saling kenal untuk apa? Namamu siapa? Rumahmu di mana? Kita berkenalan itu apa? Kita berkenalan itu untuk saling tahu, untuk saling bisa belajar. Siapa yang punya lebih baik, kita pelajari. Siapa yang pernah punya pengalaman jelek, itu kita jadikan pelajaran untuk tidak diulangi. Itu ya. Intinya ta'aruf itu adalah saling belajar. Saling mengenal. Jadi masyarakat itu mau sosialis, mau kapitalis, yang intinya adalah bagaimana kita saling belajar kepada kebaikan dan saling belajar untuk tidak mengulangi kejelekan, untuk mencegah kejelekan ya. Amar ma'ruf nahi mungkar, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Itu adalah satu bentuk ekspresi atau perwujudan dari konsep ta'aruf ini. Jadi harus dialog antar kelompok, antar masyarakat. Dalam bahasa sosiologis namanya interaksionis. Ya, bagaimana masyarakat itu saling mempengaruhi. Kelompok itu saling berinteraksi. Karena dengan berinteraksi itulah kita bisa saling belajar. Masyarakat bisa maju, mengapa? Karena kita belajar dari yang bisa. Yang bisa mengajari yang belum bisa belajar kepada yang bisa. Ya, teknologi, cara berpakaian kita meniru yang lebih bagus. Cara makan atau makanan kita juga belajar dari masyarakat-masyarakat yang lebih maju. Teknologi, transportasi, alat komunikasi, teknologi pendidikan. Ya, misalnya kita juga belajar dari yang lebih maju. Lebih maju itu tidak harus negara barat. Ya. Ada bentuk-bentuk pembelajaran yang lebih efektif bahkan di masyarakat-masyarakat yang lebih sederhana. Tapi intinya masyarakat itu menurut Islam adalah bagaimana kita bisa saling mengenal. Dengan cara kapitalistik boleh, dengan cara sosialistik boleh, karena intinya bukan itu. Intinya adalah bagaimana kita bisa berdialog dan bagaimana kita bisa berinteraksi. Kemudian yang kedua, tujuan manusia itu apa? Ya, li ta'arofu, karena pada intinya inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia itu adalah orang yang bertakwa. Jadi di satu sisi ada dialog, ada interaksi, tetapi di sisi lain bahwa kita punya ukurannya itu bukan kemajuan, bukan kekayaan, bukan kekuatan senjata, bukan kehebatan, teknologi, tetapi apa? Moralitas. Spiritualitas. Di satu sisi kita belajar teknologi kepada yang pinter, tetapi kita bersama yang pinter saling mengingatkan bahwa inti kehidupan manusia itu moralitas. Inti kehidupan manusia itu, tujuan kehidupan manusia itu spiritualitas. Mau sosialis boleh, mau kapitalis boleh, mau feodal boleh, mau setara boleh, mau kesukuan boleh, mau kosmopolitan boleh. Ini soal kesepakatan, ini soal kontrak sosial. Ya, tetapi inti dari kehidupan masyarakat itu harus saling dialogis, berinteraksi, lalu menjadikan moralitas dan spiritualitas ini sebagai ukuran bersama. Ya, nanti kita akan ketemu dengan orang yang agamanya beda, ya nggak apa-apa. Yang penting kita sama-sama memegang nilai-nilai moral. Karena pada intinya ya, agama itu berbeda-beda seperti ini. Seperti wajah orang ini. Yang ada di dalam gambar ini wajahnya berbeda-beda, postur tubuhnya berbeda-beda ya.
matanya, hidungnya, mulutnya berbeda-beda, warna kulitnya berbeda-beda. Tapi kalau kulit ini dibuang ya, kulitnya dibuang, dagingnya dibuang, tengkorak mereka itu sama persis. Ya ukurannya berbeda-beda. Tapi strukturnya, bentuknya, polanya itu sama. Demikian juga dengan agama. Nah, agama itu bentuknya berbeda-beda. Polanya berbeda-beda, penampakannya berbeda-beda. Ya. Ada yang Tuhannya banyak, Tuhannya 3, Tuhannya 1, ada yang nggak punya Tuhan. Ada yang ibadahnya hari Jumat, ada yang ibadahnya hari Sabtu, ada yang ibadahnya hari Minggu, ada yang ibadahnya hari apa saja boleh. Ya. Tetapi kalau agama itu dihilangkan bentuk-bentuknya tadi itu, kita lihat intinya agama itu apa, itu kita akan ketemu dengan fenomena seperti ini, seperti kerangka manusia. Intinya agama itu cuma 3. Ya. Percaya kepada yang gaib, yang gaib itu 1 atau 2 atau tidak berbentuk. Ya. Ada yang gaib di luar sana yang maha kuasa. Kemudian yang kedua adalah ada yang gaib yang ada di dalam diri manusia. Ya, apakah kita sebut ruh, apa yang kita sebut atma, atau yang kita sebut jiwa, atau kita sebut apalagi energi atau apa. Ya. Kemudian yang ketiga, bahwa yang gaib yang di luar sana dengan yang gaib yang ada di dalam diri manusia itu punya hubungan. Dan yang gaib di dalam diri manusia itu nanti akan kembali kepada yang gaib yang di luar sana. Semua agama itu intinya itu. Ya, kalau di dalam Islam kan kita ini manusia mendapatkan ruh, ditiupkan ruh kepada kita ketika kita di dalam janin. Ruh itu dari mana? Dari sisi Allah. Nanti setelah kita mati, ruh itu kemana? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita ini berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Intinya itu, dan semua agama itu intinya itu. Meskipun konsep Tuhannya berbeda, ibadahnya berbeda, konsep akhiratnya berbeda, konsep surga dan nerakanya berbeda ya. Tetapi semua agama memiliki 3 itu. Oleh karena itu, tetap intinya bahwa ada moralitas kaitannya dengan manusia, ada spiritualitas kaitannya dengan yang gaib di alam di luar sana. Sehingga konsep Islam dalam bermasyarakat itu yang penting adalah kita berdialog, kita berinteraksi untuk menyapa dan belajar kebaikan, kemudian menjadikan moralitas dan spiritualitas itu sebagai nilai-nilai bersama. Sama-sama percaya kepada Tuhan, sama-sama tunduk pada agama, ya agamanya masing-masing. Nah. Tetapi bahwa kita tunduk pada agama dan spiritualitas. Nanti karena kalau kita menekankan nilai-nilai moralitas dan nilai-nilai spiritualitas, maka manusia itu akan saling menghormati. Ya. Dari sini kita akan bisa memadukan ya antara konsep masyarakat modern menurut ilmu sosial humaniora, ya ini kan penampakannya. Ada yang polanya kesukuan, ada polanya kosmopolitan, ada polanya feodal, ada polanya egaliter, ada polanya komunal, ada polanya individual. Ini adalah penampakan empiris masyarakat. Historisitasnya seperti apa? Nah, tetapi di balik historisitas kita harus punya normativitas. Ya, menurut Islam ya kita harus dialog, kita harus interaksi. Kita harus menekankan moralitas, kita harus menekankan spiritualitas. Dengan demikian, nanti ketika kalian menjadi para sosiolog, ahli-ahli tentang kemasyarakatan, kalian belajar tentang ilmu sosiologi berbagai hal, kalian tetap punya patokan nilai-nilai spiritual, nilai-nilai normativitas. Ya, kita belajar banyak teori sosiologi, kita tetap punya acuan nilai-nilai normativitas yang terkait dengan dialog, interaksi, moralitas, spiritualitas. Ya, sehingga keilmuan kita itu tidak lepas dari nilai-nilai spiritual keagamaan yang kita anut. Ya, demikian sesi kali ini. Semoga bisa dipahami. Sampai ketemu sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.